Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku pena jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Tapi sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 36. Di halaman 36 ini ada ayo berlatih IPA ya adik-adik ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Ini gambar seorang petani sedang membajak sawah, kemudian dengan mesin. Dan yang B adalah petani membajak sawah juga dengan bantuan sapi. Oke, pertanyaan nomor 1. Gaya apakah yang terdapat pada kegiatan A dan B? Jawabannya, pada gambar A, gaya berupa dorongan. Pada gambar B, gaya berupa tarikan. Nomor 2. Tuliskan pengaruh gaya terhadap alat pembajak sawah pada kedua kegiatan tersebut. Gaya dapat membuat benda berhenti menjadi bergerak. Satu lagi manfaatnya adalah pengaruhnya adalah dan gaya dapat membuat benda berubah arah. Seperti biasa adik-adik, jika nanti atau saat ini jika adik-adik mendengar jawaban yang panjang seperti ini, sebaiknya adik-adik stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Apa yang terjadi apabila mesin traktor direm tiba-tiba saat sedang berjalan? Kemudian apa pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebut? Nah, jawabannya adalah saat direm terjadi pengaruh gaya pada benda yang bergerak menjadi diam. Kita lanjutkan ke halaman 38. Di halaman 38 ini ada ayo berlatih SBDP. Halaman 38. Ya, di sini suruh melengkapi sebuah tabel. Nama tariannya kecak, asal daerah yang mana, gerakan tarinya seperti apa, cepat atau lambat. Oke, saya bacakan ya adik-adik ya. Tari kecak, asal daerahnya silakan adik-adik tulis di sini Bali. Nah, sini tulisnya centang ya, yang cepat. Nomor 2, tari selamat datang, asal daerahnya silakan ditulis Papua. Di sini adalah cepat dicentang. Yang ketiga, tari perang berasal dari Maluku Utara. Gerak tarinya adalah cepat. Nomor 4, tari kipas. Asal daerahnya adalah Sulawesi Utara. Gerakan tarinya yang dicentang adalah gerakan lambat. Nomor 5, tari topeng. Asalnya dari DKI Jakarta. Yang dicentang gerakannya adalah lambat. Yang keenam, tari piring. Asalnya dari Sumatera Barat. Gerakannya lambat. 7, tari sedati. Asalnya dari Aceh. Gerakannya silakan dicentang cepat. Nomor 8, tari maengket. Daerahnya Sulawesi Utara. Gerakannya lambat. 9, tari cakalele. Daerahnya Maluku. Gerakannya cepat. Nomor 10, tari serampang 12. Daerahnya Sumatera Utara. Gerakannya cepat. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan lagi ke halaman 40. Di halaman 40 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adik-adik buka di halaman 39. Di sana ada sebuah cerita yang berjudul asal-usul nama Minangkabau. Silakan dibaca dulu ya adik-adik. Ada beberapa paragraf. Kita lanjut ke halaman 40 dengan pertanyaannya. Nomor 1.
Siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis? Jawabannya adalah Raja dan Peternak Kerbau. Nomor 2, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu tokoh yang berperilaku buruk ya adik-adik. Jawabnya adalah pasukan asing. Kemudian nomor 3, bagaimana sikap dari tokoh protagonis? Jawabnya raja bijaksana atau tenang, sedangkan peternak kerbau jawabnya adalah patuh. Kita lanjutkan ke halaman 41, ada ayo berlatih IPA. Perhatikan perbedaan pemanfaatan gaya pegas berikut ini. Gambar A sedang bermain anak panah dan gambar B sedang bermain trampolin. Nomor 1, apakah terdapat perbedaan pemanfaatan gaya pegas pada gambar A dan B? Jawabnya adalah ya. Untuk gambar A, manfaatnya untuk menarik anak panah. Gambar B, untuk mendorong anak agar terpantul ke udara. Nomor 2, perhatikan gambar A. Bagaimana kondisi kecepatan anak panah tersebut saat sebelum dan setelah meninggalkan busur? Jawabannya adalah anak panah yang sebelumnya diam menjadi bergerak setelah mendapatkan gaya. B. Apa pengaruh gaya pegas terhadap anak panah tersebut? Jawabnya, anak panah yang sebelumnya diam menjadi bergerak terlontar jauh. Lanjut yang nomor 3, perhatikan gambar B. A. Benda apa yang menunjukkan pemanfaatan gaya pegas pada gambar? Nama bendanya bernama trampolin. B. Mengapa benda tersebut disebut dengan benda pegas? Jawabannya karena bersifat lentur. C. Apa pengaruh gaya pegas terhadap anak tersebut? Jawabannya adalah mengubah arah gerak benda. Kita lanjutkan ke halaman 43, ada ayo berlatih IPS. Halamannya 43. Nomor 1, jelaskan tahapan apa saja yang termasuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Yang pertama, gambar A. Sudah ini ya, maksud saya yang ini. Sorry adik-adik, nomor 1 jawabnya adalah produksi, yaitu perkebunan jati, penebangan kayu jati, dan pengolahan kayu jati. Kemudian distribusi, yaitu pengiriman kayu jati. Dan yang terakhir adalah konsumsi, pembeli kayu jati, dan pembeli kursi dari kayu jati. Menurut gambar yang ada di sini adik. Kemudian nomor 2, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. Ada gambar A, B, C, dan D. Pertanyaan yang A, tuliskan jenis pekerjaan apakah yang terdapat pada proses kegiatan ekonomi gambar A dan D berturut-turut. Jenis pekerjaan pada gambar A contohnya adalah tukang kebun kayu jati. Jenis pekerjaan pada gambar B adalah penebang kayu jati. Jenis pekerjaan pada gambar C adalah pengantar kayu jati. Dan jenis pekerjaan pada gambar D adalah pembeli kursi dari kayu jati. Pertanyaan B, manakah yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi? Jelaskan. Produksi yang termasuk kegiatan produksi adalah tukang kebun kayu jati dan penebang kayu jati. Sedangkan distribusinya adalah pengirim kayu jati. Nomor 3, mengapa harga mebel yang sudah jadi memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga kayu yang baru ditebang? Jawabannya adalah karena barang yang dihasilkan oleh para mebel sudah diolah menjadi barang perabotan yang sudah jadi.
Kita lanjutkan ke halaman 44. Di halaman 44 ini ada ayo berlatih PPKN. Karakteristik masyarakat sekitar rumah Mei sangat beragam. Saat diadakan gotong royong membersihkan lingkungan, Mei dan ayahnya ikut membantu. Tampak pula tetangga Mei, yaitu Jonas dan kedua orang tuanya ikut kerja bakti. Tuliskan pendapatmu mengenai keragaman karakteristik individu yang ada di daerah tempat tinggal Mei ini. Jawabnya, keragaman karakteristik individu yang ada di daerah itu menurut gambar adalah keragaman agama, usia, dan jenis kelamin. Kita lanjut ke halaman 45, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Kura-kura dan Bangau. Adapun pertanyaannya ada di baliknya, yaitu nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita Kura-kura dan Bangau? Jawabnya adalah Kura-kura dan Bangau. Nomor 2, siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut? Yang protagonis adalah Bangau, sedangkan yang antagonis adalah Kura-kura. Nomor 3, kebaikan apa yang dilakukan Bangau terhadap kura-kura? Jawabnya adalah mengajak kura-kura untuk pindah mencari tempat mencari sumber air. Nomor 4, sikap apa yang membuat tokoh kura-kura tidak disukai oleh hewan lain? Jawabnya adalah sikap kura-kura yang tidak sabar. Nomor 5, kalimat manakah yang menyatakan sikap baik Bangau, tokoh Bangau? Jawabnya adalah Bangau menawarkan kepada kura-kura untuk mencari tempat tinggal baru. Nomor 6, tuliskan kesimpulan dari cerita tersebut. Kesimpulannya adalah kita harus memiliki sifat yang sabar. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengerjakan buku Bu Pena jilid 4D dengan mudah. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.